Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep laju reaksi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dalam belajar. Baik, kita mulai ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kita bisa merancang investigasi untuk mengukur laju reaksi dari persamaan reaksi yang diberikan. Lalu yang kedua, mengukur laju reaksi dalam suatu persamaan reaksi melalui data percobaan yang diberikan. Lalu yang ketiga, kita bisa menjelaskan ungkapan laju reaksi sesaat, laju rata-rata, dan laju terhadap. Kalau kalian perhatikan ada 3 gambar di sebelah kiri kita, itu adalah reaksi kimia ya semuanya. Kita sudah mengenal bahwa kertas yang dibakar itu pasti butuh waktu yang sangat singkat. Kemudian ada pagar yang berkarat, itu juga butuh waktu yang relatif ya, beberapa bulan, beberapa tahun. Kemudian kalau yang bawah sendiri itu adalah grafit yang hitam menjadi berlian. Itu butuh waktu bertahun-tahun, jutaan tahun. Bedanya apa? Kok yang atas cepat, yang tengah-tengah relatif, gambar yang paling bawah paling lambat itu bedanya pada laju reaksinya. Reaksi kimia adalah perubahan dari reaktan menjadi produk. Reaktan itu adalah zat yang mengalami reaksi kimia, sedangkan produk adalah hasil dari reaksi kimia tersebut. Karena reaksi kimia, perubahannya adalah perubahan kimia. Perlu waktu untuk merubah reaktan menjadi produk, sehingga perlu waktu untuk membentuk produk. Laju reaksi adalah perubahan jumlah reaktan atau produk per satuan waktu. Jadi besaran dari reaktan itu kita dapat ukur dengan mengaitkannya dengan waktu untuk mencapai perubahan tersebut. Contohnya, laju reaksi yang mengonsumsi atau menghasilkan gas itu bisa ditentukan dengan mengukur perubahan volume atau tekanan dari gas tersebut. Kalau reaktan atau produknya dalam fase larutan, itu besaran yang digunakan lebih mudahnya adalah konsentrasi untuk menyatakan laju reaksinya. Contoh menurut gambar di bawah, itu ada yang bening adalah larutan asam klorida, yang putih itu adalah batu kapur. Ketika keduanya direaksikan, itu hasilnya seperti ini ya. Gambar kanan, yang paling kanan. Nah, laju reaksinya kita bisa tentukan dengan cara membandingkan massa dari reaktan ini. Reaktannya mula-mula katakanlah 10 gram. Nanti setelah 10 detik, reaktannya sudah dikonsumsi habis. Kemudian kita juga bisa mengukur volume gas yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, kita konversi reaksi di samping di gambar ini menjadi suatu persamaan kimia. Batu kapur itu CaCO3 ditambahkan dengan asam klorida menjadi CaCl2 ditambah CO2 dan H2O. CaCO3 batu kapur itu awalnya katakanlah 10 gram. Setelah 10 detik itu sudah habis terkonsumsi ya, 0 gram. Dan gas yang dihasilkan mula-mula kan tidak ada gasnya. Katakanlah dihasilkan gasnya 5 mili. Maka lajunya bisa kita ukur dengan cara 10 gram per 10 detik. Kan tadi apa? Perubahan per waktu ya. Perubahannya sebanyak 10 gram. Waktu yang diperlukan 10 detik. Jadi 1 gram
per second. Kalau laju menurut CO2 ini, yaitu perubahan dari produk 5 mili per 10 second. Sehingga ada setengah mili per second laju reaksinya. Seperti itu. Kita ambil contoh reaksi penguraian H2O2, hidrogen peroksida. H2O2 itu reaksinya bisa terurai menjadi H2O dan O2. Terurai menjadi air dan gas oksigen. Laju reaksinya dapat dinyatakan bagaimana? Bisa dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi H2O2 persatuan waktu atau terhadap O2 bagaimana? Yaitu bertambahnya volume gas O2 persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi gas O2 per satuan waktu. Sesuai gambaran di bawah ya. Laju penguraian H2O2 sama dengan min perubahan konsentrasi reaktan per selang waktu. Kenapa digunakan tanda min? Nanti kita akan bahas. Kemudian laju terbentuknya O2. Ini produk ya O2 itu. Nah, ini tidak ada tanda minnya. Perubahan konsentrasi produk per selang waktu. Sekarang perhatikan animasi berikut. Ini adalah larutan H2O2 dituangkan ke Erlenmeyer. Nah, ini kan terbentuk gas apa ini? Oksigen. Ada gelembung-gelembung gas. Untuk mengukur laju reaksinya seperti ini. Kita hubungkan Erlenmeyer tadi dengan suatu suntik ya, suntik gas. Gasnya itu nanti akan mendorong si suntikan itu. Jadi volume gasnya bisa terukur dalam selang waktu tertentu. Sehingga masalah yang akan kita pelajari hari ini adalah apakah laju suatu reaksi dari awal reaksi sampai akhir reaksi selalu tetap? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mempelajari reaksi penguraian H2O menggunakan pertanyaan penuntun pada investigasi. Ini ada pada LKS. Kan tadi kan sudah saya perlihatkan ilustrasi ya, laju reaksi. Itu kita ditanya, laju reaksinya itu apakah selalu tetap dari awal reaksi sampai akhir reaksi. Nah, tugas pertama kalian adalah menginvestigasi bersama kelompok, yaitu kerjakan LKS pada halaman 6 secara berkelompok dengan saling membantu, aktif, dan penuh semangat. Tugas pada tahap investigasi seperti ada di gambar kiri. Ini kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya secara berkelompok. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat laporan singkat. Jadi pertanyaan, apakah laju suatu reaksi dari awal reaksi sampai akhir reaksi selalu tetap? Itu kalian jawab dengan poin-poin sebagai berikut. Ada klaim, bukti, penjelasan. Klaim itu pernyataan yang menjawab pertanyaan, ini singkat. Kemudian buktinya. Semua bukti yang bisa mendukung klaim yang kamu buat. Buktinya ini karena IPA ya, kita pakai bukti ilmiah. Gunakan data dari tahap investigasi. Ini sudah ada di LKS. Kemudian ada penjelasan yang ketiga. Kamu menjelaskan mengapa data yang kamu pilih itu mendukung klaim yang dibuat. Gunakan teori yang sesuai. Ini adalah format laporan singkatnya. Nanti akan saya berikan melalui file.
Baik, itu dari saya untuk hari ini. Mohon dikerjakan tugasnya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.